kita masuk ke topik 0 yang berjudul induknya perubahan. Sebagai permulaan, mari kita perhatikan ayat Allah yang satu ini. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatazakkarun, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat-ayat ini banyak sekali mengandung pengertian, mulai dari penjelasan tentang apa fungsi kalimat syahadatain di dalam Islam, bagaimana kedudukannya, apa efeknya, sampai menjelaskan bagaimana bisa orang yang bersyahadat itu berbeda-beda hasilnya. Kita mulai satu-satu. Pohon kurma. Perumpamaan pohon yang baik ini sudah dibahas banyak sekali oleh para ulama, dan hampir semua sepakat bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Mengapa? Karena ia memenuhi kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Kita ketahui bahwa ketika seorang petani atau pekebun menanam sesuatu, dia harus membuat lubang dulu untuk memasukkan biji yang ingin dia tanam. Namun khusus kurma, cara menanamnya agak unik. Sebab setelah memasukkan biji kurma dan menguburnya dengan tanah, di atasnya akan ditumpuk dengan batu. Untuk apa ditumpuk dengan batu? Agar biji yang nanti tumbuh akarnya tidak mudah menyembul ke atas tanah sebab ada batu di atasnya. Ketika kecambah biji kurma itu hendak keluar dari tanah, maka ia akan mendapatkan hambatan dengan adanya batu itu. Maka reaksi dari bijinya adalah mengerahkan seluruh nutrisi yang tersisa di biji itu untuk menghujamkan akar yang lebih kuat dan kokoh ke dalam tanah. Ketika akarnya sudah benar-benar kokoh dan siap menjadi fondasi kekuatan, maka tunasnya baru bisa mendobrak batu yang menjadi halangannya. Pelajaran ini sangat penting sekali, yakni bahwa pohon kurma itu ditentukan dari bagaimana akarnya ditumbuhkan. Bila akarnya kokoh, maka ia akan jadi dasar yang kuat bagi apapun yang akan muncul di atasnya, yaitu cabang-cabang yang mengarah ke udara, juga menjadi penopang buah-buah ranum yang akan muncul setelahnya. Begitulah akidah dalam pandangan Islam. Akidah itu layaknya akar, ialah yang dibangun pertama kali pada seorang muslim, yang menjadi asas bagi bangunan Islam apapun yang akan ada di atasnya. Akidah sama seperti akar yang tidak terlihat, tapi yang paling penting sebab dari situlah kekuatan bermula. Allah tegas-tegas mengatakan hal tersebut di dalam Al-Quran, bahwa mereka yang beriman adalah yang meyakini al-ghaib, yakni segala sesuatu yang pasti adanya namun tak bisa terindra oleh manusia. Keyakinan inilah yang nantinya akan menyebabkan seseorang bisa menegakkan sholat dan menginfakkan bagian dari hartanya untuk menjadi manfaat bagi manusia. Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 2-3. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafakkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Menarik bukan? Allah gunakan analogi pohon kurma, didahului oleh akar yang kokoh, cabang yang tegak ke langit, dan buah yang terjuntai bermanfaat bagi manusia.
seolah menggambarkan bahwa akar itu adalah meyakini perkara yang gaib. Cabang yang tegak itu adalah menegakkan sholat, dan buah yang bermanfaat itu seperti infak dan zakat bagi manusia. Perumpamaan pohon yang baik. Atau bisa disingkat bahwasanya perumpamaan pohon kurma dalam surat Ibrahim itu adalah akidah tentang akar yang kokoh, syariah yang menjadi dasar bagi cabang yang tegak, dan dakwah serta buah yang bermanfaat. Sebaliknya, bila akar dari pohon kurma itu sudah gagal terbentuk sejak awal, lemah sedari dini, maka pohon yang diharapkan itu tidak akan terbentuk. Bahkan digambarkan oleh Allah sebagai pohon yang buruk. Seperti di Quran surat Ibrahim ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Apa yang ditekankan dalam ayat itu? Tentu akarnya. Sebab akar yang sudah tidak menghujam ke tanah pasti tak akan mampu menopang apapun, bahkan semakin besar pohonnya, semakin besar pula beban itu. Begitupun juga manusia, adalah akarnya atau akidahnya yang mempengaruhi bagaimana cara dia memandang segala sesuatu. Bila yang tidak terlihat ini mampu diselesaikan, maka ada kemungkinan baginya untuk mempunyai cabang yang kuat dan buah yang bermanfaat. Akidah. Akan tetapi, bila akar atau akidahnya hancur atau bahkan tidak pernah dibangun sedari awal, maka tak akan pernah ada kemungkinan amal salih dan manfaat yang dia buat dalam hidupnya. Karena itulah iman atau akidah itu sangat penting. Semua berawal dari kalimat syahadatain. Dari situ bisa kita simpulkan apa yang kita lihat secara lahiriah dari seseorang belum tentu menjamin bahwa orang itu beriman, walaupun bisa menjadi penanda atau indikasi bahwa dia beriman. Tapi iman itu sendiri yang akan menentukan bagaimana kita menampilkan diri secara lahiriah. Mudahnya begini, yang sholat dan puasa, tutup aurat dan zakat belum tentu dia beriman. Tapi yang beriman pasti sholat dan puasa, tutup aurat dan zakat. Penjelasan ini bukan untuk merendahkan atau tidak menghargai usaha mereka yang sedang berhijrah. Sebaliknya, supaya kita memahami bahwa ketika kita belum mampu melakukan amal-amal yang tegak ke langit, amal-amal sholih, artinya bisa jadi ada pemahaman akar yang harus kita benahi terlebih dahulu. Oke, baik. Sampai di sini kita menemukan satu hal yang sangat penting, bahwa kecenderungan amal seorang manusia, apakah cenderung pada hal yang baik atau pada yang buruk, dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Maka mengubah manusia secara tuntas itu haruslah dengan mengubah pola pikirnya. Sebagaimana bila kita ingin cabangnya sehat, maka akarnya pun harus sehat. Untuk mengubah sesuatu yang tampak pada manusia, kita harus mengubah sesuatu yang tak tampak darinya. Kesimpulannya, akidah benar-benar kokoh adalah kunci pertama bila kita berharap untuk mengubah diri kita sendiri atau mengubah orang lain, berhijrah dan berubah di jalan Allah. Maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah menanamkan akidah. Baik, nanti kita lanjutkan. Baik Ustadz, besok Zi harus ikut. Keesokan harinya, kukuruyuk, Zi bangun. Oke, topik 0 tentang induknya perubahan sudah selesai. Yuk lanjut dengarkan topik 1 tentang akarnya kokoh.